Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya, no. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya itu apa. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up, akhirnya dia membuka, adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded, untuk membantu dia menangani kasus yang katanya omongan, dan kita udah lihat chatnya itu adalah ancaman. Terakhir sebelum dia ke Om Ded tuh dia stres, dia mengalami mual-mual, dia juga flek karena dia tanya ke dokter, orang hamil tuh gak boleh stres, harus happy, harus makan yang bergizi. Dia gak bisa makan karena mual, dia muntah-muntah mulu setiap makan karena mual. Dan juga dia flek berkali-kali, yang gak sekali 2 kali, itu karena dia stres, gak bisa tidur, which itu mengganggu pertumbuhan janin dan juga kesehatan dia. Apapun ancamannya, apapun gibahnya di grup tersebut, bro, you are not human. Karena Tuhan ciptain lu tuh konsepnya bukan, ciptain manusia, kita sebagai manusia tuh konsepnya bukan kayak gitu. Dan gue juga pernah bahas ini, kalau lu gak bisa berbuat baik, minimum banget jangan jadi orang jahat deh. Waktu bikin diem-diem, waktu udah kejadian koar-koar, terus minta tanggung jawab. Nope, you get it all wrong. Don't get me wrong ya, Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Dan gue juga tadi baru posting, dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena tidak objektif, balik lagi, tidak objektif. Kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja, yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue gak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang